Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 19. 9 orang Huisyo itu adalah sebuah barisan yang hanya mentaati perintah, maka tentu saja tidak mengandung perasaan pribadi dan ucapan Han-Han itu tidak membuat mereka menjadi riku, bahkan kini mereka bergerak maju dan mulai mengurung lalu mengirim serangan-serangan yang kelihatannya lambat. Namun sesungguhnya cepat dan dahsyat sekali, jauh lebih berbahaya daripada penyerangan Hong Jiutin karena kini setiap pukulan mengandung tenaga Luekang yang hebat. Melihat pukulan-pukulan yang berbahaya ini Han-Han cepat meloncat ke atas dan ia pun mengerahkan sinkang di tubuhnya, berjungkir balik di udara dan kini tubuhnya menukik ke bawah dengan kedua tangan didorongkan, lalu ditarik ke kanan kiri untuk menangkis sambutan para pengeroyoknya yang sudah mengirim pukulan-pukulan pula. Begitu hawa pukulan itu bertemu dengan hawa sinkang yang keluar dari kedua lengan Han-Han 9 orang kakek itu terhuyung dan mereka berseru heran. Akan tetapi mereka sudah menerjang lagi maju dan kini gerakan tangan mereka mengeluarkan angin sebagai tanda bahwa mereka telah mengerahkan seluruh tenaga sakti yang ada pada diri mereka. Seperti juga tadi ketika menghadapi pengeroyokan Hong Jiutin, Han-Han tidak dapat melawan ilmu silat Lohan Kun yang dimainkan 9 orang ahli itu. Biarpun ia sudah mempergunakan ginkangnya sehingga kadang-kadang tubuhnya lenyap dari pengurungan 9 orang Huisyo itu, dan sudah mempergunakan kecepatannya untuk mengelak atau menangkis, namun tetap saja masih ada beberapa buah pukulan yang mampir DL tubuhnya. Dan kali ini pukulan-pukulan yang mengenal tubuhnya sama sekali tidak boleh disamakan dengan pukulan-pukulan barisan pertama tadi karena pukulan-pukulan kali ini adalah pukulan yang mengandung tenaga Luekang. Biarpun tubuh Han-Han amat kebal karena kuatnya sinkangnya, dan memang ternyata bahwa tenaga dalamnya jauh lebih kuat daripada para pengeroyoknya, namun pukulan-pukulan itu masih menggetarkan isi dada dan isi perutnya sehingga sebuah pukulan yang cukup keras pada dadanya membuat darah keluar mengucur dari mulutnya. Dia tidak terluka, akan tetapi getaran dan goncangan itu ditambah pukulan yang mampir DL lehernya membuat mulut dan hidungnya berdarah. Marahlah Han-Han. Kemarahan yang tidak dibuat-dibuat, yang timbul dengan sendirinya, yang membuat mukanya tampak marah. Sepasang matanya menyorotkan pandang mata seperti kilat, penuh kebencian penuh nafsu membunuh. Seolah-olah semua wajah para pengeroyoknya berubah menjadi wajah-wajah 7 orang perwira Manchu yang membasmi keluarganya sehingga menimbulkan kebencian yang meluap-luap di dalam hatinya, mendatangkan nafsu membunuh. Ia mengeluarkan suara teriakan melengking yang terdengar mengerikan, lalu tubuhnya digoyang seperti seekor harimau menggoyang tubuh untuk mengeringkan bulu, kemudian ia menerjang maju dengan kedua tangan menyambar-nyambar ke depan. Koko! Jangan, Lulu berteriak ngeri menyaksikan keadaan kakaknya itu. Han-Han dapat mendengar jerit ini dan untunglah demikian, karena kedua tangannya yang menyebar maut dengan pukulan-pukulan Swat Im Sichiang dan Fiang Xinqian secara berganti-ganti itu dapat ia tahan kekuatannya sehingga 9 orang Huisyo itu hanya terjengkang dan muntah-muntah darah terluka parah, tetapi tidak ada yang tewas. Omitohut! Cheng Tu Huisyo berseru marah. Kejam sekali engkau. Pada saat itu dari luar menyambar sinar-sinar berkeredepan dan ternyata 5 orang Huisyo murid utama Cheng Tu Huisyo sudah muncul sambil menyambitkan senjata rahasia mereka ke arah Han-Han. Hal ini mereka lakukan bukan sekali-kali untuk bermain curang, melainkan terdorong oleh kekhawatiran dan karena mereka ingin menolong para sute mereka agar jangan sampai dipukul lagi oleh Han-Han. Mereka mengira bahwa pemuda itu tentu akan membunuh semua sute mereka yang 9 orang itu. Huisyo curang. Lulu sudah mencabut pedangnya, sinar hijau menyilaukan mata berkelebat dan semua senjata rahasia yang disambar sinar ini menjadi patah-patah seperti buah-buah mentimun bertemu pisau yang amat tajam. Cheng Kong Kiam, teriak Huisyo pincang bertongkat ketika melihat pedang itu. Omitohut! Kiranya benar-benar murid Hawa Sanpai yang mengacau, tangkap, bentak Cheng Tu Huisyo ketika mengenal Cheng Kong Kiam sebagai pedang pusaka Hawa Sanpai. Memang pedang di tangan Lulu itu adalah Cheng Kong Kim yang dirampasnya dari tangan Kong Seng Chu dan pedang ini sudah amat terkenal di dunia Kang Ou sehingga para Huisyo Xiao Wimpai juga mengenalnya. 5 orang Huisyo itu menyerang dengan hebat, mengurung Han-Han dan mereka mempergunakan senjata mereka. Si pincang mempergunakan tongkatnya, 2 orang Huisyo mempergunakan toya yang sudah mereka pegang ketika mereka muncul, sedangkan yang tertua dan yang nomor 2 memegang pedang. Serangan mereka itu biarpun tidak sehebat ilmu pedang Xiao Lim Chit Kiam.
Namun karena mereka adalah tokoh-tokoh Xiao Limpai tingkat tinggi, tentu saja serangan mereka ini hebat bukan main. Boleh jadi dalam hal kekuatan Xingkang, Han Han yang telah memiliki tenaga mukjizat itu sukar ditandingi para Huaishou yang mendapat Xingkang secara latihan wajar, tidak seperti Han Han yang berlatih dengan cara-cara golongan sesat akan tetapi dalam hal ilmu silat, Han Han sungguh ketinggalan jauh kalau dibandingkan dengan 5 orang Huaishou murid Cheng Tu Huaishou itu. Adapun Lulu yang juga memiliki tenaga Xingkang yang tidak lumrah kalau dibandingkan dengan gadis seusianya yang sejak kecil belajar silat, dan telah mempelajari ilmu silat yang tinggi, namun dia kurang mendapat bimbingan yang benar sehingga ilmu pedangnya yang amat indah dan tinggi mutunya itu kekurangan isi. Tentu saja dia pun bukan lawan tokoh-tokoh Xiao Limpai itu. Si Huaishou tua yang pincang kakinya menghadapi Lulu dengan tongkatnya. Ternyata Huaishou ini bukan main ketika bergerak menerjang Lulu dengan tongkat di tangan. Gerakannya gesit dan biarpun kakinya melebihi kecepatan orang yang tidak cacat. Ketika Lulu menangkis dengan pedangnya terdengar suara keras, ujung tongkat kayu itu terbacok putus sedikit saking tajamnya pedang pusaka Hawa Sanpai itu, akan tetapi telapak tangan Lulu tergetar hebat saking kuatnya tongkat di tangan Huaishou pincang. Nona muda, lebih baik engkau menyerah saja. Xiao Limpai adalah perkumpulan besar yang adil dan tentu akan mengadakan sidang pengadilan yang tidak sewenang-wenang. Melawan pun tiada gunanya, Huaishou pincang itu berkata dengan suara halus. Dia seorang tokoh Xiao Limpai yang berilmu tinggi, sudah puluhan tahun malang melintang di dunia, Kang Ou sehingga kini merasa sungkan untuk bertanding melawan seorang gadis remaja yang menjadi cucu muridnya. Huaishou sombong, apa kau kira akan dapat mengalahkan aku? Lihat pedang. Lulu berteriak marah dan pedangnya sudah berkelebat menyambar lagi, merupakan segulungan sinar hijau yang tebar dan panjang. Omitohut, orang muda yang bersemangat baja. Huaishou pincang itu berseru, tidak marah karena sebagai seorang Huaishou tentu saja ia telah memiliki kesabaran besar, bahkan ia merasa kagum menyaksikan sepak terjang gadis cantik ini. Cepat ia menggerakkan tongkatnya dan sekejap kemudian bertandinglah mereka dengan hebat. Biarpun tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi, namun Huaishou pincang itu harus bersilat dengan amat hati-hati karena ginkang gadis itu sudah mencapai tingkat yang tinggi pula, membuat tubuhnya berkelebatan seperti seekor burung walet. Dan tenaga Xingkang yang tersembunyi di tangan halus. Yang memegang pedang pun tak boleh dipandang ringan. Sementara itu, Han Han juga mengamuk, dikeroyok oleh 4 orang Huaishou lain. Agaknya para Huaishou itu tidak ingin gagal untuk memenuhi perintah suhu mereka, yaitu menangkap Han Han, maka mereka berempat maju serentak dengan tangan kosong, membiarkan Huaishou pincang seorang diri menghadapi Lulu yang mereka pandang rendah. Mereka sudah mendengar akan kelihayan Han Han ini dan karena Han Han telah membunuh orang-orang Xiao Limpai secara mengerikan, bahkan disangka membunuh 2 orang di antara Xiao Lim Chit Kiam, tentu saja mereka maklum bahwa pemuda ini amat lihai, maka mereka maju mengeroyok dan berlaku hati-hati sekali. Pening rasa pandang mata Han Han ketika ia melihat gerakan para pengeroyoknya yang selain cepat juga amat mantap itu, kemanapun ia menggerakkan kedua tangannya sambil mengerahkan tenaga Fiang Xinjiang atau Swat Im Xinjiang, selalu serangannya dapat dihindarkan ke 4 orang Huaishou itu yang cepat mengelak dan sama sekali tidak berani menangkis. Memang dahsyat mengerikan sekali sambaran kedua tangan Han Han ini, kadang-kadang mengandung hawa yang panas seperti api membara kadang-kadang dingin seperti es, ilmu silat yang dimainkan oleh 4 orang Huaishou itu adalah ilmu silat tinggi Xiao Limpai yang amat terkenal dengan ilmu silat tangan kosongnya. Dibandingkan dengan ilmu silat Lohan Kun yang dimainkan oleh barisan Hong Jiutin yang tadi mengeroyoknya, memang tidak ada bedanya, akan tetapi kini dimainkan dengan tenaga yang jauh lebih kuat dan gerakan yang lebih mantap. Seperti juga tadi, Han Han tidak dapat mempertahankan dirinya, tidak dapat menghindarkan diri dari gebukan-gebukan dan tendangan-tendangan yang tentu akan membuatnya roboh pingsan sekiranya dia tidak memiliki tubuh yang penuh dengan hawa Xingkang amat kuatnya. Beberapa kali ia kena dijotos dadanya sampai tubuhnya terjengkang dan roboh bergulingan, namun setiap kali ia bangkit lagi dan mengamuk lebih hebat lagi. Setelah berkelahi, hawa yang aneh memenuhi tubuh Han Han dan matanya berubah beringas, wajahnya merah menyeramkan, mulutnya yang berdarah itu membayangkan kekejaman dan nafsu membunuh, hidungnya yang juga berdarah itu berkembang kempis, matanya seperti mata harimau gila, kerongkongannya mengeluarkan suara menggereng-gereng dan kadang-kadang melengking-lengking.
Empat orang Huishio murid Cheng Tu Huishio kagum bukan main dan berkali-kali mereka mengeluarkan seruan terkejut saking herannya melihat betapa pemuda itu dapat menerima hantaman mereka tanpa mengalami cedera atau terluka sedikit pun, hanya sedikit darah mengalir dari mulut atau hidungnya setiap kali menerima pukulan. Hampir mereka tak dapat percaya bahwa ada seorang pemuda remaja memiliki kekebalan seperti itu. Sungguh pun tubuh Han Han tidak sampai terluka di sebelah dalam, namun sesungguhnya Han Han menderita bukan main. Seluruh tubuhnya terasa nyeri dan tidak karuan, kepalanya pening, pandang matanya berkunang dan telinganya mendengar suara mengiang-iang tiada hentinya. Kemarahannya memuncak. Ketika empat orang Huishio itu untuk kesekian kalinya menerjang. Maju dari 4 jurusan, ia sengaja tidak mau mengelak lagi, juga tidak menangkis hanya menanti sampai pukulan mereka tiba. Mendadak Han Han mengeluarkan suara melengking tinggi, tangan kirinya menghantam ke kiri dengan pengerahan tenaga sakti Suat Im Xinjiang sedangkan tangan kanan menghantam ke kanan dengan tenaga sakti Fiang Xinjiang. Karena pemuda ini sengaja mengorbankan tubuhnya menjadi sasaran dan berbareng pada detik itu mengirim pukulan-pukulan, maka terdengar jerit mengerikan ketika pukulan-pukulannya mengenai sasaran. Huishio di sebelah kirinya roboh dengan muka biru dan darah membeku sedangkan yang berada di sebelah kanannya roboh pula dengan muka menjadi hitam gosong seperti terbakar, akan tetapi dia sendiri pun menerima pukulan-pukulan yang membuat tubuhnya bergoyang-goyang dan tiba-tiba ia muntahkan darah segar yang banyak juga. Koko. Tiba-tiba Lulu menjerit dan Han Han cepat menengok. Ternyata bahwa pedang adiknya itu telah terpukul tongkat dan terlepas dari pegangan tangan adiknya itu. Ia melihat Cheng Tu Huishio menggerakkan tangan seperti melambai dan pedang adiknya itu terbang ke arah tangan si Huishio yang membentak marah. Bocah setan, engkau kembali membunuh 2 orang murid Pinceng, kau tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Kini mereka semua menyerbu mengeroyok Han Han. Cheng Tu Huishio dan muridnya yang tinggal 3 orang karena Huishio pincang itu setelah melihat 2 orang sutenya tewas lalu meninggalkan Lulu dan ikut mengeroyok Han Han. Tidak seperti tadi ketika dikeroyok 4 orang Huishio bertangan kosong, kini Han Han dikeroyok 4 orang Huishio yang semuanya bersenjata. Huishio pincang memegang tongkat, 2 orang Huishio lain memegang toya dan Cheng Tu Huishio memegang pedang Cheng Kong Kiam dari Hawa Sanpai. Dalam kemarahannya, Han Han tidak takut menghadapi bahaya apapun juga. Ia menjadi nekat dan memutar kedua lengannya mengirim pukulan-pukulan dengan hawa sakti Fiang Xinjiang yang dahsyat sehingga 4 orang Huishio itu tidak berani terlalu mendekatinya. Omitohut keji sekali, Cheng Tu Huishio berseru dan pedangnya berubah menjadi sinar hijau menuju pusar Han Han, pemuda itu terkejut, cepat ia melompat ke atas seperti terbang saja dan pada saat itu, tongkat Huishio pincang menyambar kakinya. Namun Han Han menggerakkan kaki menendang sehingga tongkat itu hampir terlepas dari tangan pemegangnya. Pada saat itu, sinar hijau berkelebat ke lehernya. Han Han membuang tubuh ke belakang, namun masih saja pedang itu menyerempet pundaknya sehingga bajunya berikut kulit dan sedikit daging pundak robek dan berdarah. Koko, Lulu menjerit dan menubruk Han Han, matanya melotot memandang 4 orang Huishio itu dan mulutnya memaki-maki. Huishio. Huishio jahat, beginikah Huishio Xiao Wimpai tukang keroyok? Melihat gadis itu yang melindungi tubuh Han Han, 4 orang Huishio itu menjadi sungkan untuk menyerang. Han Han tidak ingin melihat adiknya terancam bahaya, maka ia lalu meraih pinggang adiknya dibawa meloncat sambil membentak. Minggir kalian. Bentakan Han Han ini mengandung suara aneh yang memiliki pengaruh mukjizat. Tanpa mereka ketahui mengapa, 4 orang Huishio itu segera mundur ke pinggir dan membiarkan Han Han lewat bersama Lulu. Setelah pemuda itu berlari ke depan, memasuki kuil, barulah Cheng Tu Huishio berseru. Omitohut, mengapa kita diam saja? Ia amat terkejut, demikian pula 3 orang muridnya dan serentak mereka mengejar ke dalam kuil. Han Han berkelebat cepat memasuki kuil sampai ke ruangan belakang. Ternyata kuil itu luas sekali dan mempunyai banyak ruangan. Melihat betapa para Huishio Kosen itu mengejar, Han Han berlari terus sambil menarik tangan Lulu karena para pengejarnya yakin bahwa pemuda itu tidak dapat meloloskan diri, apalagi kalau dilihat kenyataannya bahwa Han Han malah lari memasuki kuil, maka mereka ini agaknya tidak mau ribut-ribut, dan mengejar seenaknya saja. Han Han yang menggandeng Lulu terus lari sampai di ruangan belakang yang amat luas. Tampak banyak daun-daun pintu tertutup dan ketika Han Han tiba di ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara halus namun penuh wibawa. Orang muda yang diperalat iblis berlututlah dan menyerah.
Han Han dan Lulu mengangkat muka ke atas karena suara itu seperti datang dari atas, akan tetapi di atas tidak tampak apa-apa kecuali langit-langit rumah. Ketika mereka menoleh ke kiri, ternyata di situ telah berdiri seorang Huisyo tua bermuka kurus bertubuh kecil jangkung yang berwajah angker penuh wibawa. Huisyo kurus ini kepalanya gundul kelimis, alisnya tebal dan kumis jenggotnya jarang, tangan kirinya memegang seuntai tasbih dan pakaiannya sungguh pun sederhana namun masih jelas berbeda dengan pakaian para Huisyo lain, juga kepalanya diikat tali dengan hiasan, benda kecil runcing seperti jimat di atas kepala. Huisyo ini adalah Cheng San Huisyo, ketua Xiao Limpai yang memandang Han Han dengan sinar mata penuh teguran. Han Han menarik tangan Lulu hendak lari keluar lagi. Melihat Huisyo tua itu, Han Han maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai, akan tetapi begitu ia membalikkan tubuhnya, Cheng Tu Hwesyo dan 3 orang muridnya sudah tiba di situ dan berdiri memenuhi ambang pintu yang menuju keluar. Mereka berempat ini memandang dengan sinar mata penuh kemarahan. Su Heng, dia inilah bocah yang telah membunuh murid-murid Xiao Limpai, bahkan di luar tadi telah membunuh 2 orang muridku. Mohon keputusan ketua, berkata Cheng Tu Huisyo sambil menahan kemarahannya. Kalau menurutkan kemarahan hatinya, ingin ia turun tangan terus membunuh bocah itu, akan tetapi karena yang berkuasa memutuskan sesuatu adalah Cheng San Hwesyo sebagai ketua Xiao Limpai, ia menahan kemarahannya dan menyerahkan keputusannya kepada Cheng San Huisyo. Omitohut, malapetaka menimpa Xiao Limpai tiada henti-hentinya, semoga Tuhan mengampuni kita sekalian. Cheng San Huisyo menekan kemarahannya dan berdoa, kemudian memandang kepada Han Han sambil berkata, "Orang muda, engkaukah yang bernama Sihan, pemuda yang telah membunuh murid-murid Pinceng Liok Sibok dan Liong Kitek, kemudian membunuh pula beberapa orang anak murid Xiao Limpai dan kini bahkan membunuh 2 orang murid keponakanku? Heh, orang muda yang berhati kejam, apakah sebabnya engkau melakukan pembunuhan-pembunuhan itu? Apakah engkau murid Hawa Sanpai?" Han Han menjura penuh hormat setelah kini lah tahu bahwa Huisyo itu adalah ketua Xiao Limpai. Harap Lo Cianpui sudi mempertimbangkan dan tidak tergesa-gesa seperti yang lain menjatuhkan tuduhan yang bukan-bukan. Saya bukanlah murid Hawa Sanpai, juga tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Hawa Sanpai. Adapun tentang pembunuhan yang saya lakukan terhadap anak murid Xiao Limpai ketika mereka bentrok di hutan dengan murid-murid Hawa Sanpai tidak perlu saya sangkal, dan memang saya melakukan pembunuhan itu sungguh pun hal itu bukan menjadi kehendak saya. Juga tewasnya 2 orang Huisyo yang mengeroyok saya di luar itu terjadi bukan atas kehendak saya. Akan tetapi tentang kematian 2 orang murid Lo Cianpui, 2 orang di antara Xiao Lim Chit Kiam, saya tidak tahu menahu dan justru kedatangan saya ini hendak menjelaskan semua duduknya perkara sehingga timbul bentrokan antara Hawa Sanpai dan Xiao Limpai, kemudian yang menyeret diri saya sebagai orang luar karena kebetulan saja dan karena salah pengertian sebagai korban dari tipu muslihat keji seorang putri Manchu. Orang muda, setelah membunuh sekian banyaknya murid-murid Xiao Limpai, engkau datang ke sini dengan alasan hendak memberi penjelasan, akan tetapi sambil membunuh pula 2 orang murid Xiao Limpai lainnya. Begitukah caramu hendak memberi penjelasan? Apakah engkau hendak menghilangkan dosa dengan pembunuhan lain lagi? Maaf, Lo Cianpui. Sudah kukatakan tadi bahwa tewasnya Lo Suhu di luar itu bukanlah kehendak saya. Saya dikeroyok dan mereka berkeras menolak keinginan saya bertemu dengan Nona Lau Sin Lian dan dengan Lo Cianpui sebagai ketua untuk memberi penjelasan, akan tetapi mereka menggunakan kekerasan. Terpaksa saya melawan untuk membela diri dan akhirnya 2 di antara para Lo Suhu tewas. Su Heng. Setan cilik ini telah menginjak-injak kehormatan Xiao Limpai, telah membunuh dengan cara keji 7 orang murid-murid Xiao Limpai kemudian sekarang membunuh pula 2 orang murid tingkat pertama, bahkan kematian Liok Sibok dan Liong Kitek tentu akibat perbuatannya pula karena memang dia memiliki ilmu setan. Harap Su Heng sekarang memberi keputusan agar saya dapat turun tangan menangkap atau membunuhnya, kata Cheng Tu Huisyo yang merasa marah sekali atas kematian 2 orang muridnya yang tersayang. Tidak hanya Cheng Tu Huisyo yang merasa sakit hatinya oleh kematian para murid Xiao Limpai. Biarpun ketua Xiao Limpai sendiri, Cheng San Huisyo, juga merasa sakit hati. Akan tetapi sebagai seorang ketua yang berpikiran luas dan berpemandangan jauh ia tidak mau bertindak sembrono. Urusan Xiao Limpai dengan Hawa Sanpai jauh lebih penting dan lebih besar daripada urusan dendam terhadap orang muda ini, pikirnya. Maka ia menindas perasaannya dan bertanya. Orang muda Shishi,
Engkau hendak menyampaikan penjelasan tentang sebab-sebab bentrokan antara Hawa Sanpai dan Xiao Limpai. Penjelasan yang kau awali dengan pembunuhan baru lagi. Penjelasan apakah gerangan? Coba kau sampaikan kepada Pinceng untuk dipertimbangkan. Han maklum bahwa keadaannya terhimpit dan terancam. La malah merasa pening dan seluruh tubuhnya sakit-sakit, sedangkan Lulu yang memegang lengannya dari belakang kelihatan pucat dan tangan gadis itu agak gemetar tanda bahwa hatinya tegang dan takut. Kenyataan bahwa kedatangannya ini menimbulkan pembunuhan-pembunuhan baru membuat perkara menjadi makin ruwet. Akan tetapi karena memang hatinya tidak mengandung pamrih apa-apa, tidak pula mempunyai niat untuk menonjolkan atau menguntungkan diri sendiri, melainkan hanya bertindak untuk membela diri dari serangan-serangan maut, dengan suara tenang ia lalu berkata, Lo Cianpue, semua peristiwa yang terjadi sehingga mengakibatkan korban-korban yang tewas di antara murid-murid Xiao Limpai dan juga Hawa Sanpai, adalah disebabkan oleh siasat adu domba yang amat licin dari seorang putri Manchu yang bernama Putri Nirahai. Mula-mula terjadi pembunuhan atas diri dua orang Lo Cianpue dari Xiao Lim Chit Kiam yang merupakan rahasia, akan tetapi yang pertama kali membawa datang kedua jenazah itu adalah Putri Nirahai itulah. Kemudian dengan tenang Han menceritakan semua peristiwa yang didengarnya dari pihak Hawa Sanpai tentang pengiriman peti oleh Putri Manchu, dan betapa peti-peti itu dikawal oleh murid Hawa Sanpai kemudian di tengah jalan dihadang oleh murid-murid Xiao Limpai sehingga terjadi pertempuran. Saya dan adik saya kebetulan lewat di tempat pertempuran dan karena saya mengira bahwa murid-murid Xiao Limpai adalah perampok-perampok yang hendak merampas kereta yang dikawal Pek Eng Piao Kiok. Saya lalu membantu Pek Eng Piao Kiok dan dalam pertandingan itu saya dikeroyok dan akibatnya 7 orang murid Xiao Limpai yang saya kira perampok itu tewas. Setelah muncul Nona Lau Xin Lian yang saya kenal di waktu kecil, yang membuka 2 peti terisi jenazah, barulah saya terkejut dan kembali saya salah sangka. Mengira bahwa pihak Hawa Sanpai yang jahat dan turun tangan membunuh 2 orang pimpinan Pek Eng Piao Kiok yang menjadi murid-murid Hawa Sanpai. Saya sudah menjelaskan persoalan ini kepada pimpinan Hawa Sanpai, dan biarpun hasilnya tidak begitu memuaskan, saya tetap mendatangi Xiao Lim Si untuk memberi penjelasan pula kepada ketua Xiao Limpai dan kepada Nona Lau Xin Lian. Sungguh menyedihkan bahwa kedatangan saya dikeroyok dan akibatnya 2 orang murid Xiao Limpai tewas. Sekarang terserah kepada keputusan Lo Cianpue. Cheng San Huishio diam-diam terkejut sekali dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan bohong tidaknya cerita yang ia dengar dari mulut pemuda aneh ini. Kalau tidak bohong, benar-benar Xiao Limpai dan Hawa Sanpai terancam kehancuran kalau melanjutkan permusuhan yang dijadikan umpan perpecahan oleh pihak penjajah. Akan tetapi siapa tahu kalau cerita itu hisapan jempol belaka? Pemuda ini amat aneh dan lihai, siapa dapat menjenguk isi hatinya? Su Heng, harap jangan percaya dia. Masih ingat Pinceng akan cerita Xin Lian bahwa bocah ini adalah murid Kanto Ukui Gak Liat dan tadi pun dia mengeluarkan pukulan Fiang Xin Chiang. Tentu kedua orang murid Su Heng dia pula yang membunuhnya. Cheng Tu Huishio berkata. Bukan untuk memanaskan hati Su Hengnya, melainkan karena ia menduga keras bahwa Han adalah seorang musuh besar. Sinar mata Cheng San Huishio berkilat. Gak lihat manusia yang keji dan jahat. Sekarang muridnya lebih kejam lagi, Omi Tohut. Sihan, kau lebih baik menyerahkan diri, jangan melawan. Kau harus menjadi tawanan kami untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Lo Cianwei, sebagai seorang ketua perkumpulan besar, apakah Lo Cianwei tidak dapat menggunakan kebijaksanaan? Kakakku tidak bersalah, memaksa diri datang ke sini untuk memberi penjelasan agar jangan terjadi permusuhan berlarut-larut antara Xiao Limpai dan Hawa Sanpai. Akan tetapi sampai di sini malah hendak ditawan. Hayo kembalikan pedangku dan biarkan kami berdua pergi dari sini kalau Lo Cianpue tidak suka mendengarkan penjelasan kakakku. Lulu yang tadinya kelihatan takut-takut itu kini melangkah maju dan bicara dengan suara membentak-bentak kepada ketua Xiao Limpai. Jari-jari tangan kiri Cheng San Huishio menggerak-gerakkan tasbihnya ketika ia memandang Lulu, alisnya berkerut dan ia bertanya halus. Nona muda, siapakah namamu? Namaku Lulu dan aku adalah adik kakakku Han ini. Nona bukan murid Hawa Sanpai? Bukan, juga kakakku bukan murid Hawa Sanpai, bukan pula murid Gak Liat. Bibir Huishio tua itu tersenyum. Nona bicara tidak karuan. Kalau bukan murid Hawa Sanpai, bagaimana pedang Cengkong Kiam bisa berada di tanganmu? Pedang itu adalah pedang pusaka Hawa Sanpai dan biasanya hanya dipergunakan oleh pihak pimpinan Hawa Sanpai.
Oh, itu? Pedangku yang dirampas oleh Huishio jahat ini? Sama saja dengan Huishio itu, Lo Qianwei, aku merampas dari Tosuhawa Sanpai. Merampas dari Tosuhawa Sanpai? Apa bedanya dengan Huishio ini? Dia pun merampas pedangku. Aku diserang Tosuhawa Sanpai dan aku merampas pedangnya. Tiba-tiba Cheng Tu Huishio maju dan berkata, "Nona muda yang lancang mulut. Benarkah engkau adik pemuda ini?" Pinceng tidak percaya. Lulu membelalakan matanya kepada Huishio yang dibencinya itu, yang telah memegang pedangnya. "Kau percaya atau tidak bukan urusanku. Aku adalah adik angkat kakakku ini dan aku tidak membutuhkan kepercayaanmu." "Su Heng, gadis ini adalah keturunan Manchu," tiba-tiba Cheng Tu Huishio berkata. "Lihatlah matanya, lihat hidungnya, dagunya, dia berdarah Manchu." "Memang aku gadis Manchu, habis engkau mau apa?" "Omitohut. Kalau begitu benar. Mereka ini adalah mata-mata penjajah yang dipergunakan untuk mengadu domba antara Hawa Sanpai dan Xiao Limpai. Bocah kejam, terpaksa Pinceng. Turun tangan kepadamu." Cheng San Huishio berseru dan tiba-tiba dia menggerakkan kaki maju 2 langkah dan tangan kanannya mendorong ke depan, mencengkeram ke arah pundak Han Han. Pemuda yang sudah sakit-sakit rasa tubuhnya ini ketika mendengar suara mencicit keluar dari tangan ketua Xiao Limpai, terkejut bukan main. Cepat ia miringkan tubuh, agak merendah dan dengan nekat ia mengangkat tangan menangkis ke arah tangan Huishio yang terulur itu. Plak! Omitohut menakjubkan. Cheng San Huishio berseru dan meloncat ke belakang untuk mematahkan daya dorong yang dapat merusak kuda-kuda kakinya. Akan tetapi Han Han terpental ke belakang dan roboh terguling-guling. Ternyata bahwa dalam hal tenaga, bahkan kakek ketua Xiao Limpai ini sendiri tak mampu mengatasi Han Han, akan tetapi karena kakek ini amat lihai, ketika tangan mereka bertemu tadi Cheng San Huishio telah menggerakkan pergelangan tangan sehingga Han Han terdorong dari samping dan kena dilontarkan ke belakang. "Kalian benar-benar menghendaki nyawaku? Majulah, aku si Han bukannya orang yang takut mati," bentak Han Han. Kemarahannya membuat wajahnya menjadi merah sekali dan kelihatannya beringas menyeramkan, sinar maut terpancar dari sepasang matanya. Cheng San Huishio maklum bahwa anak muda ini benar-benar merupakan bahaya dan bahwa kalau dia sendiri tidak turun tangan, tentu akan sukar bagi murid-muridnya menundukkan Han Han tanpa mengorbankan nyawa banyak anak murid Xiao Limpai lagi. Sebagai ketua Xiao Limpai, tentu saja dia berpantang membunuh, akan tetapi karena maklum bahwa pemuda ini sukar dikalahkan dan memiliki sinkang yang amat luar biasa, ia lalu melangkah maju, siap menurunkan tangan menyerang. Juga Cheng Tu Huishio bersama 3 orang muridnya sudah maju mengurung Han Han yang beringas dan marah sedangkan Lulu masih berdiri terbelalak penuh kekhawatiran memandang kakaknya. Keadaan itu amat menegangkan, terutama sekali bagi Lulu yang seolah-olah melihat betapa kakaknya yang tercinta itu hendak disembelih, hendak dibunuh di depan matanya. Ia amat bangga dan yakin akan kelihayan kakaknya, akan tetapi kini ia mengerti bahwa kakaknya bukanlah lawan Huishio yang sakti ini. Ia pun bersiap-siap untuk menyerbu untuk membela kakaknya, karena kalau sampai kakaknya tewas, ia pun tidak mau hidup lebih lama lagi ingin mati di samping kakaknya. Dalam detik seperti itu terasa benar di hati Lulu betapa ia mencinta kakaknya, betapa di dunia ini dia tidak punya siapa-siapa lagi, betapa hidupnya akan kosong dan hampa kalau Han Han mati. Perasaan ini seperti duri-duri menusuk jantungnya, membuat Lulu tanpa disadarinya memekik nyaring. "Koko, aku ingin mati bersamamu," jeritan melengking yang keluar dari mulut Lulu ini langsung keluar dari hatinya, maka mengandung getaran hebat. Cheng San Huishio bersama sutenya dan 3 orang muridnya itu, sudah siap menerjang maju membinasakan Han Han tergetar oleh jeritan ini. Mereka adalah Huishio Ye, ang berilmu. Huishio yang mengutamakan kebajikan yang penuh dengan welas asih dan cinta kasih terhadap sesama hidup. Mereka sama sekali bukanlah orang-orang kejam, bahkan mereka telah berhasil mengusir jauh-jauh nafsu kebencian. Kalau mereka hendak turun tangan membunuh Han Han, hal ini dilakukan dengan perasaan demi menjaga keutuhan dan kelangsungan Xiao Limpai yang terancam kedudukannya. Kini mendengar lengking itu, hati mereka tertusuk dan sejenak mereka berdiri melongo memandang Han Han yang berdiri dengan muka beringas dan darah mengalir dari pundak, hidung dan ujung bibirnya. Pada detik-detik yang sunyi itu terdengarlah suara halus yang seolah-olah terbawa asap dupa yang mengepul keluar dari balik daun pintu tertutup sebelah kiri, suara yang penuh getaran pula.
Xian Cai, hidupnya belum terisi, mengapa ingin mati? Aduhai, sebentar lagi tubuh itu terbujur di dalam tanah, busuk menjijikkan, tanpa kesadaran, tidak ada, gunanya seperti kayu habis dimakan api. Omitohut, Cheng San, apa yang hendak kau lakukan di luar? Kesinilah segera. Mendengar suara ini, 5 orang Huisio yang mengurung Han Han itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dengan muka menghadap daun pintu tertutup dari mana mengepul keluar asap dupa harum itu. Kemudian Cheng San Huisio lalu melompat sambil berlutut dan tubuhnya yang masih berlutut itu melayang ke arah daun pintu. Tangan kanan mendorong daun pintu terbuka dan tubuhnya terus meluncur masuk ketika daun pintu itu tertutup kembali. Han Han memandang penuh kagum. Mengertilah ia bahwa kepandaiannya masih amat jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan Huisio-Huisio tokoh Xiao Limpai ini. Lah maklum bahwa biarpun Cheng San Huisio sudah pergi, namun tetap saja ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari maut kalau ia melawan Cheng Tu Huisio, apalagi jika Huisio Sakti ini dibantu oleh 3 orang muridnya. Maka ia lalu menggandeng tangan Lulu dan berlarilah Han Han menuju ke pintu yang tadi dimasuki Cheng San Huisio. Hei, berhenti kau, Cheng Tu Huisio membentak dan ketika Han Han tidak mempedulikannya, Cheng Tu Huisio mengirim pukulan jarak jauh dari belakang. Kembali Han Han mendengar suara bercuit dari belakang dan ia maklum bahwa ia dipukul dengan hawa sakti yang amat kuat. Maka ia cepat menarik tubuh Lulu agar berlindung di belakang, kemudian ia membalik sambil menggerakkan tangan menangkis. Namun tetap saja tubuhnya terlempar bersama tubuh Lulu, menabrak dinding akan tetapi malah dekat dengan pintu itu yang cepat ia buka sambil melompat masuk dan menarik tangan adiknya. Kepalanya pening sekali, napasnya sesak dan kemarahannya makin memuncak. Koko, kita kemana? Tanya Lulu terengah-engah. Biarlah, akan kucari Cheng San Huisio. Kalau perlu aku mati bersama dia. Aku akan mengadu nyawa dengan ketua Xiao Limpai, mati di tangannya tidak penasaran. Koko. Lulu menjadi pucat akan tetapi ketika ia menengok dan melihat betapa Cheng Tu Huisio dan 3 orang muridnya tidak berani mengejar, bahkan sudah berlutut lagi menghadapi pintu, hatinya menjadi lega. Memang tidak seorang pun Huisio Xiao Limpai, termasuk ketuanya, berani memasuki kamar-kamar yang daun pintunya berjajar di ruangan luas sebelah belakang kuil ini. Itulah kamar-kamar yang disebut ruangan penyiksaan diri, dan merupakan tempat terlarang bagi para Huisio lainnya. Kalau tadi tidak mendengar suara supeknya memanggil, Cheng San Huisio sendiri tidak akan berani memasuki kamar melalui daun pintu itu. Inilah sebabnya mengapa Cheng Tu Huisio dan 3 orang muridnya tidak berani mengejar Han Han dan Lulu yang memasuki kamar terlarang ini. Dengan alis berkerut dan wajah masih beringas darah masih menetes-netes dari hidung dan mulut sebagai akibat gempuran pukulan terakhir Cheng Tu Huisio tadi, mata masih berkunang dan kepala berdenyut-denyut, Han Han memasuki lorong yang menembus pintu tadi, dipegang lengannya oleh Lulu yang memandangnya penuh kekhawatiran. Han Han seperti terbetot asap dupa harum karena kakinya bergerak melangkah maju menempuh asap dupa dan menghampiri kamar dari mana dupa itu mengepul keluar. Ia melangkah ke ambang pintu kamar itu dan berdiri tertegun sambil memegangi pundaknya yang terasa perih karena darahnya keluar lagi ketika terbanting tadi. Seperti terpesona. Han Han memandang ke dalam kamar sedangkan Lulu yang juga memandang ke dalam kamar dan melihat 3 orang Huisio di kamar itu, memandang kakaknya dengan hati gelisah. Dengan sinar matanya ia seolah-olah hendak melarang kakaknya turun tangan, karena betapa mungkin kakaknya melawan 3 orang Huisio tua itu. Ternyata Han Han tidak turun tangan, bahkan berdiri seperti arca, terpesona oleh pemandangan dan pendengaran di dalam itu. Di atas sebuah dipan bambu sederhana duduk seorang Huisio yang amat tua, begitu tua dan kurusnya seperti rangka terbungkus kulit. Kepalanya gundul halus mengeluarkan sinar, alis, kumis dan jenggotnya seperti menjadi satu berjuntai ke bawah berwarna putih, mukanya tunduk dan matanya terpejam, tubuhnya terbungkus kain kuning yang kasar dan tangan kanannya memegang sebuah kipas daun. Huisio ini duduk bersila dan di sebelah kirinya, di dekat kaki dipan, duduk bersila sambil menundukkan muka pula seorang Huisio lain yang keningnya selalu berkerut, mulutnya cemberut dan matanya terpejam. Huisio ini pun sudah tua sekali, dan agaknya dialah yang melayani segala keperluan Huisio tua di atas dipan. Sebuah pedupaan berada di dekat Huisio pelayan ini dan agaknya dia pula yang membakar dupa bubuk di pedupaan itu. Cheng San Huisio ketua Xiao Limpai tampak duduk berlutut di depan Huisio tua renta itu dengan sikap penuh hormat.
Kamar itu sendiri kosong dan buruk tua, tidak ada hiasan apa-apa kecuali dipan itu dan sebuah meja kayu di mana terdapat sebuah guci air. Terdengar oleh Han Han suara yang halus seperti suara tadi yang keluar dari daun pintu bersama asap dupa dan sungguh pun bibir kakek tua itu tidak bergerak, namun ia dapat menduga bahwa itulah suara Huisyo tua yang bersila di atas dipan. Jangan menilai perbuatan orang lain yang tidak patut maupun dosa-dosa dan kejahatan orang lain, melainkan perbuatan dan penyelewengan diri sendirilah yang harus selalu diperhatikan. Harum semerbaknya bunga-bunga tagara, malika dan kayu cendana tak dapat tersebar melawan arahnya angin, akan tetapi harum semerbaknya nama baik seseorang bahkan sampai tersebar melawan arahnya angin. Sama seperti dionggokan sampah kotor tumbuh bunga teratai yang bersih dan indah, demikian pula seorang murid Buddha tetap bijaksana seperti teratai di antara orang-orang sesat. Wahai Cheng San, apakah engkau sudah melupakan semua pelajaran itu? Han Han terpesona, tak berani bergerak dan tak berani berkedip, memandang kakek tua itu dan mendengarkan kata-katanya. Ia pernah membaca kata-kata yang keluar dari dalam mulut kakek itu, mengenal kata-kata itu dari kitab-kitab agama Buddha yang pernah dibacanya. Akan tetapi entah bagaimana dia sendiri tidak mengerti, mendengar kata-kata bersajak itu keluar dengan suara getaran aneh dari tubuh Huisyo ini, terasa dingin sejuk dan sekaligus membuka mata batinnya, membuatnya terpesona dan ingin mendengarkan terus. Tecu selalu ingat akan semua pelajaran dan tidak pernah melupakannya. Akari tetapi, Supek, urusan yang melanda Xiao Limpai ini adalah urusan besar sekali. Tecu bukan bertindak berdasarkan dendam kebencian melainkan karena ingin menjaga nama besar Xiao Limpai. Xiao Limpai yang didirikan ratusan tahun yang lalu oleh Chowu kita, kalau tidak dijaga dan dipertahankan, bukankah hal itu merupakan dosa besar terhadap Chowu? Xiao Limpai diadu domba dengan Hawa Sanpai, murid-murid Xiao Limpai pilihan telah dibunuh orang, kini pembunuhnya muncul pula di kuil kita dan membunuh pula murid-murid Xiao Limpai, bahkan mengajak datang seorang gadis Manchu mengotori kuil kita. Mohon petunjuk, Supek. Apakah Tecu bersikap dungu kalau Tecu hendak membasmi manusia sesat dan keji itu dari permukaan bumi agar perbuatan-perbuatannya tidak menimbulkan malapetaka yang lebih hebat lagi? Tidak benarkah perbuatan Tecu seperti itu? Terdengar suara halus itu keluar dari balik jenggot tanpa pergerakan bibir dan kini suara itu mengeluarkan nyanyian halus yang ternyata adalah ayat-ayat kitab suci dari agama Buddha yang pernah pula dibaca Han Han. Si dungu dengan perbuatannya mencipta diri sendiri menjadi musuh banyak manusia dimanapun dia melakukan kejahatan yang menimbulkan banyak penderitaan. Tidak benarlah perbuatan yang menimbulkan duka nestapa penyesalan, ratap tangis dan air mata. Benarlah perbuatan yang mendatangkan manfaat kegembiraan dan kebahagiaan. Biarpun ucapan itu ditujukan kepada Cheng San Huisyo, namun secara aneh sekali meresap ke dalam sanubari Han Han dan pemuda ini merasa seolah-olah ucapan itu ditujukan kepada dirinya sehingga menimbulkan pertanyaan di hatinya apakah selama ini perbuatannya itu benar. Ia menganggapnya benar, akan tetapi melihat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, setelah mendengar ucapan kakek itu, ia menjadi ragu-ragu. Betapa banyaknya kekacauan dan keributan timbul sebagai akibat perbuatan-perbuatannya itu. Siapakah yang untung, gembira dan bahagia oleh perbuatannya? Tidak ada. Siapa yang rugi? Yang jelas saja, Hawa Sanpai memusuhinya karena dia telah membunuh beberapa orang anak muridnya, kini Xiao Limpai juga memusuhinya, belum lagi diingat Xin Lian yang begitu baik kepadanya kini menjadi sakit hati dan membencinya. Dengan hati perih seperti ditusuk pedang dan perasaan penuh keharuan, Han Han lalu menjatuhkan diri berlutut dan menghadap ke arah kakek di atas dipan itu sambil berkata, Lo Cianpui yang mulia, Boanpui Sihan merasa menyesal sekali atas segala kejahatan yang Boanpui lakukan. Mohon Lo Cianpui segera turun tangan menghukum. Lulu juga berlutut, bukan berlutut untuk menghormat kakek itu melainkan untuk merangkul pundak kakaknya dengan penuh kekhawatiran. Koko, mengapa begini? Kita tidak bersalah apa-apa, engkau tidak melakukan kejahatan. Mari kita pergi saja, Koko, kalau mereka tidak sudi mendengarkan penjelasanmu, mari kita pergi saja. Suara Lulu terdengar begitu menyedihkan dan sepasang mata yang lebar itu mengucurkan air mata. Diamlah, Lulu, diamlah. Biarkan kakakmu mendengarkan wejangan Lo Cianpui yang mulia ini, dan kau juga perlu mendengarkan, Lulu, kata Han Han tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah kakek tua renta yang masih menunduk. Sementara itu, tanpa mempedulikan kehadiran Han Han dan Lulu, Cheng San Huisyo berkata pula dengan suara penasaran. Mohon maaf, Supek.
Kalau Supek menganggap bahwa keputusan Tecu untuk membunuh pemuda jahat itu tidak benar, habis bagaimanakah Tecu harus berbuat menurut pendapat Supek? Tecu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang masak dan adil. Pertama, bocah ini adalah murid Gak Liat dan mengingat betapa Gak Liat telah merusak hidup cucu murid Tecu sendiri, Deikiam Bok Him, maka berarti bahwa muridnya ini pun bukan manusia baik-baik. Tiba-tiba terdengar suara keras dan dinding tebal di sebelah kanan jebol dan berlubang besar. Kemudian muncullah seorang wanita dari dalam lubang itu, seorang wanita yang memondong seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 6 tahun, dan keadaan wanita itu sungguh mengerikan. Pakaiannya hitam compang-camping, rambutnya panjang riap-riapan sampai ke pinggul, wajahnya yang masih jelas membayangkan kecantikan itu kotor dan menyeramkan sekali karena pandang matanya berkilat dan mulutnya tersenyum mengejek. Anak laki-laki itu tampan dan mukanya putih, juga memakai pakaian hitam yang tidak karuan bentuknya, kakinya telanjang dan rambutnya pun panjang. Hai hik, biar gurunya jahat, muridnya mungkin baik. Biar gurunya baik, banyak sekali muridnya yang jahat. Kang Toukui adalah setan neraka jahanam, akan tetapi bocah ini tidak jahat. Sama sekali tidak. Dia berani menentang setan itu dahulu untuk menolongku. Sementara itu, Cheng San Huishio memandang wanita itu dengan mata terbelalak, dan setelah wanita itu mengeluarkan kata-kata tadi, barulah ketua Xiao Limpai ini agaknya dapat menekan kekagetannya dan berkata, Bok Him. Kau. Dan anak itu. Wanita itu membalikkan tubuhnya menghadapi ketua Xiao Limpai yang masih berlutut, wajahnya berseri aneh ketika ia berkata, Hai Hik, Sukong, engkau heran melihat anak ini? Dia ini anakku. Hai Hik, engkau ketua Xiao Limpai pun tidak tahu bahwa di dalam kamar penyiksa diri aku melahirkan anakku ini. Hai Hik, selama ini Xiao Limpai tidak mampu membasmi Kang Toukui, biarlah aku sendiri yang akan membunuhnya. Sambil berkata demikian, tubuhnya membalik dan berkelebat cepat sekali pergi dari ruangan itu. Supek, apakah artinya itu? Mengapa Bok Him menjadi seperti itu? Cheng San Huishio bertanya kepada Supeknya. Huishio tua itu menarik napas panjang lalu terdengar suaranya. Kehendak Tian tak dapat diubah oleh siapapun juga. Dia telah mencuri belajar ilmu yang Pinceng berikan kepada Xiao Lam, dan keadaan jiwanya yang tertekan membuat ia keliru mempelajari ilmu-ilmu itu. Dunia akan bertambah seorang tokoh yang akan membikin geger. Cheng San muridku, orang muda ini seorang yang menderita, sama halnya dengan Bok Him tadi. Beta pun juga, Pinceng tidak melihat dasar-dasar jahat. Menurut Pinceng, sebaiknya membebaskan orang muda ini, akan tetapi karena engkau yang menjadi ketua Xiao Limpai, keputusannya terserah kepadamu. Nah, cukuplah Pinceng bicara. Cheng San Huishio memberi hormat lalu bangkit berdiri, mukanya agak keruh ketika ia berkata. Mendengar perintah Supek, bagaimana Tecu berani membantahnya? Biarlah sesuai dengan perintah Supek, Tecu akan membebaskan dia dan gadis mancu itu untuk sekali ini. Akan tetapi, mengingat akan kematian para murid-murid, Tecu tidak mungkin dapat membebaskan dia untuk seterusnya dan lain kali dalam lain kesempatan, tentu Tecu akan memerintahkan untuk menangkap dan kalau perlu membunuh dia. Setelah berkata demikian, kembali Cheng San Huishio memberi hormat kepada Supeknya, lalu membalikkan tubuh keluar dari kamar itu dengan wajah muram. Xiancai, lahir dan batin memang selalu bertentangan, betapa mungkin disatukan? Xiao Lam, tahukah engkau, apa yang harus dilakukan manusia yang hidup di tengah antara dua kekuatan raksasa lahir dan batin? Kakek itu bertanya tanpa menoleh Huishio pelayan yang bernama Xiao Lam Huishio, masih duduk bersila. Dan kini terdengar suaranya yang pertama kali, suara yang kasar dan serak seperti kaleng diseret. Karena sifatnya bertentangan, menyatukannya berarti menghentikan hidup karena justru keadaan hidup yang membuat keduanya bertentangan. Yang seyogianya dilakukan manusia adalah menyesuaikan dan menyelaraskan keduanya sehingga berimbang. Baik sekali pendapatmu, Xiao Lam. Orang-orang muda, engkau masih di sini? Apakah yang kau kehendaki? Han yang sejak tadi masih berlutut, lalu menjawab. Boan Pui yang banyak melakukan hal-hal yang menimbulkan malapetaka bagi orang lain. Boan Pui merasa bingung sekali dan mohon petunjuk Lo Cian Pui apa yang harus Boan Pui lakukan selanjutnya dalam hidup yang penuh pertentangan ini. Kini tubuh Huishio tua itu bergerak sedikit, mukanya diangkat menghadapi Han dan mata yang terpejam itu bergerak-gerak, terbuka sedikit, menyipit,
Akan tetapi kagetlah Han Han ketika dari balik garis mata itu menyambar keluar sinar mata yang lembut dan tenang sekali, setenang lautan yang luas. Sejenak mereka saling pandang dan kalau sinar mata Han Han yang pada saat itu masih dikuasai kemarahan itu dapat diumpamakan api bernyala-nyala, maka sinar mata kakek itu seperti air yang tenang dan dingin. Di dalam sinar mata Han Han terdapat pengaruh mukjizat yang membawa isi pikirannya dengan tenaga batin yang luar biasa kuatnya sehingga kakek itu merasa betapa dia dipaksa oleh tenaga gaib untuk memberi petunjuk kepada orang muda itu. Kakek yang puluhan tahun lamanya mengasingkan diri dan bertapa ini, mengeluarkan suara halus penuh kekaguman. Xiancai, patut dikasihani orang muda yang malang. Pinceng hanya dapat memberi dua nasihat kepadamu. Pertama, ambillah pedang dan potonglah kaki kirimu. Dan kedua, belajarlah mengalah terhadap siapapun juga. Nah, pergilah orang muda. Han Han masih berlutut, mukanya pucat dan matanya terbelalak, hampir ia tidak percaya akan ucapan kakek itu. Tadinya ia amat terpesona dan terpengaruh oleh semua ucapan kakek itu, akan tetapi bagaimana kini kakek itu memberi nasihat seperti ini kepadanya? Disuruh membuntungi kakinya sendiri, kalau disuruh belajar mengalah ia masih dapat menerimanya, akan tetapi disuruh membuntungi kaki sendiri? Wei Xiao tua, kiranya engkau pun sama saja, sama jahatnya dengan yang lain-lain, apakah semua orang di sini sudah begitu palsu sehingga perlu menyembunyikan sifat jahat dan dengkinya di balik kepala gundul dan pakaian pendeta? Hanya orang gila yang menasihati orang disuruh membuntungi kakinya, dan hanya orang gila pula yang akan menuruti nasihat gila itu. Lulu membentak dan kini bangkit berdiri, menarik tangan kakaknya sehingga Han Han pun bangkit berdiri pula. Akan tetapi kakek yang dimakinya itu telah bersama di pula dan sama sekali tidak terpengaruh, wajah yang seperti tengkorak terbungkus kulit itu seperti telah mati. Hanya Wei Xiao pelayan itu yang kini mengangkat muka dan tiba-tiba matanya terbuka sambil berkata, "Nona, memang dunia ini seperti panggung orang-orang gila bermain komedi, gila oleh nafsu mereka sendiri. Harap kalian pergi dan jangan mengganggu kami." Lulu menjadi makin marah. Ia kaget melihat sinar mata Wei Xiao pelayan itu seperti dua bola api menyerangnya, akan tetapi gadis itu memiliki keberanian luar biasa kalau dia merasa benar. "Memang penuh orang-orang gila dan kalian lebih gila daripada orang-orang gila," teriaknya. "Apa artinya hidup kalian ini? Apakah gunanya bertapa mengasingkan diri di sini? Apa untungnya bagi dunia? Apa manfaatnya bagi manusia lain? Paling-paling berguna dan bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Wah, berlagak suci dan..." "Lulu, diam." Han Han terkejut sekali mendengar keberanian adiknya yang memaki-maki seorang Wei Xiao tua yang dijadikan junjungan oleh para murid Xiao Limpai. Ia sudah menarik tangan adiknya diajak berlari keluar dari kamar itu. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.